pertanyaan dari modul 23 yang dimulai dari diri saya sendiri. Pertanyaan yang pertama adalah, pernahkah saya disupervisi ataupun diobservasi? Itu pernah. Yang kedua, bagaimana perasaan saya ketika saya disupervisi ataupun diobservasi? Perasaan saya di sini itu yang pertama senang sekali, yang kedua saya merasa bersyukur ketika ada supervisor yang mensupervisi saya ke dalam kelas untuk melihat pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Selanjutnya adalah bagaimana pengalaman saya ketika saya disupervisi ataupun diobservasi di dalam kelas. Di sini saya mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa sekali menurut saya, di mana saya baru mencoba melakukan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dengan melakukan pemetaan murid untuk memenuhi kebutuhan murid saya di kelas. Di sini pembelajaran yang saya laksanakan, saya memetakan murid menggunakan aplikasi akun Pintar ID. Di sana murid akan menjawab beberapa pertanyaan dan akan terlihat hasilnya, ada yang visual, ada yang audio visual, dan ada yang kinestetik. Selanjutnya langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas ini, saya menyediakan media yang sesuai dengan gaya belajar murid atau profil belajar murid. Namun pada saat saya memberikan LKPD kepada murid, itu tidak tergambar gaya belajar murid yang mana yang visual, yang mana yang kinestetik, dan mana yang audio visual. Meskipun di sini saya sudah menyediakan media sesuai dengan gaya belajarnya, di mana yang audio visual itu saya berikan link video, mereka diminta menonton dan saya berikan LKPD, dan yang visual saya berikan beberapa gambar, lalu mereka menyusun gambar tersebut. Dan yang ketiga kinestetik, di mana mereka secara bergantian maju ke depan untuk menemukan tujuan pembelajaran pada hari itu dari materi tersebut. Namun pada LKPD-nya itu belum tergambar. Jadi dengan adanya supervisi yang dilakukan dalam proses pembelajaran di kelas ini, akhirnya saya diberitahukan oleh supervisor supaya untuk di LKPD itu terlihat mana anak yang kinestetik, mana yang visual, dan mana yang audiovisual. Dan di sini LKPD-nya diberikan sama, namun untuk mengerjakan atau mencari materi yang sesuai dengan tujuannya itu menggunakan dengan langkah-langkah yang berbeda, tapi tetap dengan tujuan yang sama. Jadi berdasarkan supervisi ini saya belajar banyak dari supervisor, dan di sini pengalaman saya dengan adanya proses kemitraan dengan supervisor, maka akan adanya kelengkapan dari proses pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas tersebut. Selanjutnya, bagaimana supervisi akademik yang ideal itu? Jadi menurut saya, supervisi akademik yang ideal itu yang pertama adanya kemitraan, di mana ada proses kolaboratif antara supervisor dengan guru atau antara supervisor dengan supervisi. Selanjutnya, adanya konstruktif. Di sini adanya tujuan dalam pengembangan kompetensi individu tersebut. Dan yang ketiga, terencana, lalu reflektif, lalu objektif, dan berkesinambungan. Jadi dalam supervisi ini adanya kesinambungan nanti bagaimana untuk melengkapi pembelajaran yang kita lakukan itu maksimal ke depannya, yang mencangkup komprehensif atau tujuan dari supervisi akademik tersebut. Selanjutnya adalah pertanyaan berikutnya, apabila saya menjadi kepala sekolah, nanti ketika saya mensupervisi guru ke dalam kelas, itu skala 1-10 itu yang saya berikan skala berapa? Menurut saya di sini saya akan memberikan skala pada angka 8, di
mana alasan yang pertama yaitu sebagai guru itu harus menerapkan pembelajaran yang inovatif, menggunakan video, game, dan segala macamnya. Dan yang kedua di sini alasannya masih ada beberapa guru yang merasakan kekhawatiran ketika akan dilaksanakannya supervisi akademik. Dan yang ketiga adalah masih adanya beberapa guru yang belum melengkapi administrasi dalam perangkat pembelajaran. Selanjutnya adalah aspek yang dibutuhkan untuk situasi yang ideal pada supervisi ini. Yang pertama adalah adanya kompetensi teknis, pedagogik, dan kemampuan observasi yang baik, serta kemampuan memberikan umpan balik yang efektif, kemampuan menganalisis, evaluasi proses pembelajaran, serta kemampuan memotivasi dan memberikan dukungan dengan baik kepada guru, serta kemampuan coaching yang baik. Dan selanjutnya adalah harapan saya setelah mempelajari modul 2.3 ini, yang pertama saya mampu menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Yang kedua, saya bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah dalam mengembangkan kompetensi saya, terutama coaching. Dan selanjutnya saya bisa membantu teman-teman atau rekan sejawat yang ada di sekolah nantinya. Dan yang terakhir adalah materi atau manfaat dari modul ini menurut saya. Yang pertama, saya bisa mengenal bagaimana kita melakukan percakapan coaching, lalu bagaimana kita menjadi supervisor, lalu bagaimana kita menjadi observer di sekolah, dan terakhir bagaimana kita nantinya bisa melakukan mindfulness di sekolah. Dan dalam percakapan coaching ini yang saya dapatkan dalam modul ini, yang pertama kita harus berada penuh dalam percakapan coaching tersebut. Yang kedua, harus mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, kita mampu memberikan ide-ide atau pertanyaan bagi rekan sejawat kita sehingga rekan sejawat tersebut bisa menyimpulkan sendiri atau mendapatkan solusi dari permasalahannya tersebut. Jadi Bapak Guru hebat, sekian tugas 2.3 saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.